dan Semar tadi ya. Yang Anda tanyakan, Semar ini gimana sih dari sisi ininya gini ya. Sebenarnya gini, terlepas itu sebagai sebuah, entah sebagai sebuah wacana, dongeng, ataupun pemikiran dari masa lalu, kita anggap begini. Kalau misalnya Semar itu, kondisi Semar sebenarnya, Semar itu kan sebenarnya kalau di Jawa itu adalah penasehat dari Pandawa 5, betul gak? Di samping Kresna, betul gak? Tapi kalau misalnya kita lihat di Mahabharata sendiri, Semar nggak ada. Penasehat Pandawa adalah Kresna, nggak ada Semar. Tapi khusus di Jawa ada penasehat Pandawa adalah Semar, gitu ya. Terlepas itu adalah sebuah dongeng, belief atau apapun juga, saya kembali lagi kita lihat gini. Apapun yang kita misalnya kita yakini bersama-sama sebagai sebuah keyakinan atau collective mind, itu adalah sebuah energi, tentunya itu. Apalagi tentunya collective mind ini sudah diturun-temurunkan sudah beratus-ratus tahun yang lalu, betul nggak? Ya. Jadi gini, kalau Semar itu, kalau yang meyakini satu orang, mungkin saja nggak ada energinya. Tapi kalau yang meyakini ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang, bahkan sudah ratusan tahun yang lalu, apa yang terjadi? Adalah sebuah energi yang diyakini. Begitu? Ya? Jadi semakin kuatnya sebuah keyakinan, collective mind, yang saya bahas di sini adalah collective unconscious, semakin kuat semua belief system yang terhubung di situ. Ya? Dan apabila kalau misalnya saya meyakini, Anda meyakini, itu terjadi sebuah energi nggak? Terjadi. Tentunya saya meyakini, Anda juga meyakini. Berbeda dengan orang lain yang tidak meyakini, tidak terjadi sebuah energi. Energi yang diyakini satu sama yang lainnya akan saling terhubung. Bila saya misalnya meyakini sosok Semar itu adalah sosok yang berwibawa atau sosok yang bisa mempunyai daya lindungi, tentunya berguna buat saya nggak energinya? Betul? Iya. Jadi setiap orang sebenarnya butuh sosok itu tadi, iya gitu ya. Terlepas itu tadi sebagai apa. Tapi kalau misalnya sudah menjadi sebuah belief dan kolektif unconscious, tentunya semakin banyak orang yang meyakininya, semakin terjadi sebuah kenyataan medan energi, betul kan? Nah, penelitiannya seperti ini. Apa mungkin Anda bertanya-tanya apa sih sebenarnya kolektif unconscious itu? Ya, seperti ini. Satu monyet di satu pulau, satu monyet diajarkan cara mencuci bahan makanannya, buahnya sebelum dia makan, hingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ternyata diikuti monyet ini, dipelajari monyet yang lainnya juga ikut. 2 monyet ikut mencuci makanannya, 3 monyet, 100 monyet, semua satu pulau itu mencuci makanannya sebelum memakan, dan itu menjadi sebuah habit, kebiasaan. Dan ternyata sebuah kebiasaan di pulau ini tanpa alasan yang jelas, ternyata monyet yang ada di pulau lain ikut mencuci makanannya sebelum makan tadi. Aneh nggak? Kan kondisinya di sini, kondisi monyet yang di sini kan diajarkan, tapi kondisi yang lain kok bisa tanpa diajarkan? Menjadi kayak sebagai ini, kayaknya saya harus cuci makanan deh sebelum saya makan. Itu namanya kolektif unconscious. Sebuah keterhubungan terhadap pemikiran orang lain. Termasuk hewan pun seperti itu. Dan kedua, pemikiran itu diturunkan. Seperti kayak gini. Satu tikus, penelitian, disetrum, tikus pertama, lalu disemprotkan vakum. Disemprotkan vakum dulu, baru disetrum dengan tadi tegangan. Dan dia takutan. Keturunan kedua, tikus kedua, disemprot juga dan dikasih parfum. Anehnya, keturunan berikutnya disemprot parfum pun dia sudah mengalami ketakutan seperti sedang disetrum. Tanpa ada alasan yang jelas. Sebenarnya pikiran adalah sebuah energi. Pemikiran yang ada di sana
tentunya mungkin saja ada di pemikiran di orang lain yang diterimanya. Kembali lagi saya jelaskan tadi kenapa collective unconscious. Pemikiran yang diyakini oleh orang lain sebagai sebuah keyakinan, tadi, semal tadi yang Anda tanyakan, dan diyakininya, dan orang lain juga meyakininya, itu juga menjadi sebuah energi. Padahal sih semal itu cuma ada di Jawa. Di Mahabharata di sana sendiri nggak ada. Penasihat Pandawa adalah Kresna. Dan di sini penasihat Pandawa adalah Kresna dan Semal. Dan ada Petruk Garing tadi, gitu ya. Lalu tadi setelah pembahasan collective unconscious, kita kembali ya mungkin saja yang Anda tanyakan tadi ke filosofinya ya. Filosofi. Iya. Coba Anda tanyakan seperti apa? Ada yang bawa ini Ya, yang datang sini. istilahnya kan filosofi Jawa itu kan tidak terlepas bahwa Semar ini kan sebuah sosok yang berwibawa, Iya, betul. sosok yang Betul. bijak, Betul. sosok yang menjadi panutan lah, Betul. sehingga menjadi sebuah pemikiran Semar ini adalah bagian dari Ya, tataan gitu. oke. Jadi begini. Setiap orang sebenarnya butuh sebuah figur. Ya. Figur, apakah figur itu sebuah figur, apakah itu sebuah pahlawan ataupun apa gitu ya. Nah, di sini gini. Kalau kita lihat ya, Semar itu kan sebenarnya filosofinya adalah rakyat jelata yang jadi di sini. Tapi sebenarnya Semar itu tahu tidak ya Pak? Batara Ismaya. Batara Ismaya, bayangkan seorang dewa yang sengaja turun ke bumi itu hanya menjadi seorang rakyat jelata. Dan bukan aja rakyat jelata, bentuknya pun mohon maaf kata ya, ya jelek, bungkuk seperti itu ya. Tapi aslinya di balik itu sebenarnya Batara Ismaya dan dia menjadi Semar ya. Dan filosofi Semar sendiri, kalau misalnya gini, dia menjadi ya sosok orang tua, ya. Ternyata gini, orang tua yang mungkin nggak ganteng nggak apa. Dan di sini filosofinya adalah dari manapun nasihat itu muncul, ya itu kita harus menghormatinya dari siapapun, dari rakyat jelata ya, dari orang tua kah, dari siapakah bentuknya. Karena kita nggak tahu bentuk yang dibalik itu apa. Itu filosofinya. Yang sebenarnya dia adalah Batara Ismaya yang turun jadi Semar, itu yang mengajarkan kebaikan dan wibawa. Ya, mengajarkan kebaikan. Dan filosofi selanjutnya seperti ini. Semar itu kan sebenarnya adalah seorang dewa ya Pak. Dan turun menjadi Semar. Dan di balik itu, bentuk Semar ini sendiri, bentuknya bulat ya. Gemuk, bulat. Filosofinya adalah bumi. Bentuk bulat seperti bumi, gendut. Dan di balik itu juga filosofinya gini. Semar itu adalah kayak dualisme. Kalau Anda lihat ya, sosok Semar. Mata yang menangis, tapi mulut yang tersenyum. Mata yang menangis, tapi mulut yang tersenyum. Itu kan sebuah ada dua ya. Gitu. Ini filosofinya kayak gitu. Sebuah filosofi dualisme. Lalu ada lagi, dia tidak berdiri dan tidak pula duduk, jongkok. Dia tidak berdiri, tidak pula jongkok. Jadi dia separuh membungkuk, betul gak? Ini filosofi ya. Dan ketiga, itu adalah tangan kirinya selalu di belakang. Tangan kiri adalah ilmu yang disimpan. Tangan kanannya yang satu yang menunjuk. Satu itunya keesaan. Tangan kanan disimpan, tangan kiri disimpan, tangan kanan menunjuk. Berarti ilmu yang selalu menjaga keindahan hati yang disimpan, dan satu yang ditunjuk dengan keesaan. Itu filosofinya sebenarnya. Tadi mata yang mungkin saja kelihatan menangis, tapi mulut yang tersenyum. Tidak berdiri, tapi tidak pula jongkok. Ilmu yang disimpan tidak disombongkan, tapi selalu menunjuk keesaan. Itu filosofinya.
Dan di balik itu sebenarnya filosofinya sangat dalam ya. Kita jangan melihat dari mana ilmu itu datang, tapi apakah esensi dari ilmu itu sendiri. Ya. Jadi kalau sosok setiap ini kita lihat sosok Semar ini dari kacamata, kalau saya bilang sebuah pemikiran, anggap itu sebagai sebuah ujangan buat diri kita sendiri. Gitu. Seorang yang tinggi tapi turun merendahkan diri untuk mengajarkan sesuatu. Dalam banget ya. Yang tinggi turun diserahkan untuk mengajarkan sesuatu. Dan itu filosofinya itu hanya ada di tanah Jawa. Oke, menarik Bung Robi Rizal tentang Semar ini ya. Oke, Sobat Gurata Misteri, kita telah berbincang dengan Bung Robi Rizal ya tentang banyak hal, hipnoterapi, energi lah, Iya. terus Semar dari sisi mind dan ternyata Collective unconscious. Dan ternyata memang kalau yang dapat kita ambil kesimpulan adalah soal Semar ini, bahwa kita jangan berkutat tentang apakah Semar itu ada atau tidak. Ya. Tapi kita harus berbicara tentang apa sih yang diajarkan oleh Semar itu. Esensinya apa? Hilangi pendapatan apakah itu ada atau nggak ada. Bahkan kita nggak tahu Mahabharata itu ada atau nggak ada. Benar. Dan itulah yang kita akan ambil benang merahnya, bahwa jangan menjadi sebuah perdebatan, ambil ilmunya Ya. dan kita terapkan dalam diri kita. Dan ambil filosofinya apa? Filosofi yang ada di Jawa mungkin di situ sangat dalam sekali. Ya. Filosofinya tadi dipelajari sangat dalam sekali sebenarnya. Oke, thank you Ya. Bung Robi Rizal untuk waktunya, dan kita tutup perbincangan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.